Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tangerang. Saya Muhammad Lomri dari SMP Negeri 1 Balaraja. Saya Sari Kurniasi dari SMP Negeri 2 Sukamulya. Saya Muhammad Rojali dari SMP Negeri 2 Lego. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rojali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romli. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita kan akan melaksanakan coaching nih Pak. Iya. Kita ngobrol dulu sebentar supaya coachingnya berjalan lancar seperti itu. Bapak santai aja, kita ngobrol aja ya. Ngobrol biasa aja ini Pak. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan terkait dengan alur tirta terutama ya Pak ya. Jangan sampai nanti kita keluar dari alur tirta. Lalu ada hal yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama, kira-kira menurut Bapak nih kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Ya, kalau saya akan mengembangkan di sini ada dua kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama menyiapkan aksinya Pak. Yang kedua itu mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, mau mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Lalu kira-kira menurut Bapak kompetensi apa nih yang akan dikembangkan yang lebih spesifiknya Pak? Ya, kan saya sudah menjelaskan ke Bapak. Intinya itu yang indikator dalam kompetensi yang akan saya tekankan di sini yaitu yang tadi yang tentang menyiapkan aksi tadi. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang mungkin yang akan penekanan dari saya itu. Lalu Pak nih terakhir, suasana seperti apa sih Pak yang ingin Bapak harapkan pada saat kegiatan coaching ini? Jadi yang saya inginkan Pak ya, nanti coaching itu dia memiliki sebuah proses, intinya menyiapkan suatu pertanyaan yang berbobot, tetapi di sini dia bisa mengembangkan dalam arti solusi pemecahannya terhadap coaching itu. Nanti coaching itu. Jadi coaching itu bisa memberikan atau menemukan solusi-solusi sendiri ya seperti itu. Ya. Terhadap permasalahan yang dihadapi nanti. Dihadapi nanti. Oke, terima kasih ya Pak Rojali. Ya, sama-sama. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ibu Sari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Bapak gimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu Sari? Gini Pak, ya saya baru saja keluar dari kelas ya Pak. Saya mengamati ya Pak ya, di kelas 8C ini anak-anaknya sedikit berbeda dengan kelas yang lain. Di kelas 8C ini anak-anaknya kalau saya sedang melakukan pembelajaran ya sedang mengajar, anak-anak ini cenderung untuk berbicara sendiri dengan kelompoknya gitu, berbicara dengan sendiri dengan kelompoknya. Ada juga yang dia bernyanyi, ada yang dia bersolawat. Jadi kalau saya amati mereka tidak fokus selama pembelajaran saya. Oh begitu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan atas obrolan kita hari ini? Di sini saya membutuhkan solusi ya Pak ya, solusi, masukan. Bagaimana cara mengendalikan murid-murid saya itu supaya fokus dalam pembelajaran. Terus ada satu masalah lagi nih ya Pak. Untuk kelas 8C ini agak sulit untuk mengumpulkan tugasnya. Mereka mengumpulkan tugas saya itu hanya sedikit gitu yang mau mengumpulkan tugas gitu. Baik Bu Sari, yuk kita bahas kira-kira hal apa yang membuat murid-murid kelas 8C yang Ibu ajar seperti itu. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang Ibu sebut tadi? Oke, saya pikir ada beberapa hal yang membuat murid-murid saya cenderung berbicara gitu dengan temannya selama proses pembelajaran gitu. Yang pertama mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu dominannya hanya ke saya gitu kan.
kurang jelas dalam menyampaikan materi gitu, atau saya menggunakan bahasa-bahasa biologi atau bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh murid gitu Pak. Yang kedua mungkin karena ini kan pembelajaran IPA itu kan sebenarnya sudah pernah ada di SD ya, kayak pengulangan gitu. Atau mereka merasa, oh materi ini sudah sering diulang-ulang sehingga mereka itu menjadi bosan gitu untuk mendengar penjelasan saya Pak. Seperti itu Pak. Oh, baiklah. Kalau idealnya keadaan murid-murid ibu itu 1 sampai 10, kira-kira murid-murid ibu itu ada di level berapa kira-kira sekarang? Kalau saya amati ya Pak, dari rentang 1 sampai 10, mungkin kelas 8C ini murid-murid saya berada pada level 5 Pak. Jadi hanya 50% lah ya dari 100% yang fokus pada pembelajaran. Oke, jadi level 5 ya. Kira-kira menurut ibu idealnya ingin ditingkatkan ke level berapa? Kalau saya mah tidak terlalu menuntut banyak ya Pak. Mungkin bisa dari level 8 sampai level 9. Artinya kalau untuk ke level 10 kan agak terlalu sempurna ya. Jadi saya mungkin mengharapkan ke level 8 gitu ya Pak. Itu bagus sekali. Kalau begitu menurut ibu bagaimana caranya agar situasi yang tadi ibu sebutkan bisa berubah dan meningkat dari level yang tadi ibu inginkan? Artinya pasti ada hal-hal yang membuat menurut ibu itu dapat dikendalikan dengan mencapai ke level tertinggi. Nah, kira-kira bagaimana selanjutnya agar Ibu Sari bisa seperti itu? Mungkin menurut saya untuk mengendalikan murid-murid saya itu, saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bisa membuat fokus anak murid saya itu ke saya gitu ya. Jadi ibaratkan saya menjadi artis di situ ya Pak ya. Jadi mungkin langkah awal seperti itu Pak, dengan menerapkan berbagai metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Ya, kalau saya sih sependapat ya dengan Ibu Sari. Lalu menurut Ibu, agar pembelajaran itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka sukai, apa yang harus Ibu lakukan? Pertama, mungkin langkah awalnya saya harus menyiapkan RPP dulu kali ya Pak ya, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang yang berpihak atau sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya memfasilitasi gaya belajar murid-murid saya, karena kalau saya cuma dominan mendengar berbicara saja, nah itu mungkin tadi efeknya ya Pak, murid-murid itu menjadi sibuk sendiri gitu. Mungkin saja kalau si murid itu ikut gitu dalam aktivitas pembelajaran yang tidak monoton di saya saja, mungkin itu bisa lebih baik gitu ya Pak. Ya, itu tepat sekali, pendapat Ibu sangat bagus. Pembelajaran seperti apa yang akan Ibu ciptakan di kelas tersebut agar pembelajaran dan murid-murid sesuai dengan harapan Ibu? Murid-murid misalnya fokus, tidak lagi berbicara dengan kawannya gitu. Tadi kan saya mau menyiapkan RPP berdasarkan pada kebutuhan murid ya Pak. Berarti di sini saya akan mencoba merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya bisa memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu melibatkan audio, visual, ataupun kinestetik gitu Pak. Selain itu mungkin biar fokus ya di awal-awal pembelajaran, mungkin saya juga bisa menerapkan PSE ya Pak ya, pembelajaran sosial emosional. Jadi anak biar sebelum masuk ke pembelajaran dia lebih fokus dulu ke pembelajaran kita gitu. Jadi kita kaitkan dulu kali ya emosional anak tersebut gitu. Apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sudah Ibu sebutkan di awal percakapan kita tadi? Jadi langkah pertama saya merancang RPP pembelajaran yang berdiferensiasi
diintegrasikan dengan sosial emosional ya Pak ya. Kemudian untuk bisa pembelajaran itu lebih mengasihkan, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik seperti video, YouTube, TikTok ya Pak ya. Kemudian mungkin metode pembelajarannya tidak harus monoton di saya saja, mungkin karena ini kita pembelajaran IPA bisa juga dilakukan di luar dari ruang kelas ya Pak ya, bisa. Misalkan kayak contoh sistem pencernaan kita bisa ngadainnya di lab ataupun di kantin ya Pak, jadi anak mungkin akan lebih tertarik ya. Iya. Membosankan gitu Pak. Bagaimana dengan murid yang sudah paham dengan materi? Oke, tadi kan saya berasumsi bahwa ada murid yang mungkin sudah paham materi saya Pak ya. Jadi mungkin murid-murid yang sudah paham itu saya akan jadikan sebagai tutor sebaya. Jadi dia akan membantu kawan-kawannya yang belum paham dalam diskusi kelompok bisa, dalam permainan bisa, atau dalam penyelesaian tugas-tugas IPA. Wow, bagus sekali rencana Ibu. Semoga bisa berhasil dengan baik ya Bu ya. Terus kapan rencana Ibu akan mulai diterapkan Oke, kelas gitu? ini tantangan ya Pak. Kalau bisa mah kan sebuah masalah. Karena saya sudah bertukar pikiran sama Bapak ya. Saya sih targetnya malam ini saya coba rubah RPP saya ya. Kemudian saya siapkan media atau metode pembelajaran yang menarik sehingga eksekusi misalnya 2 harian gitu atau besok gitu. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Saya yakin dengan rencana yang baik dan tekad yang kuat atau semangat Ibu yang kuat, tidak hanya dapat mencapai level 8 atau 9. Saya yakin Ibu mampu sampai level mungkin 10, 100 ya. Terima kasih banyak Pak, dukungan dari Bapak Pak. Ya, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya berkomitmen untuk segera melakukan perubahan, itu segera membuat RPP, kemudian mulai merancang pembelajaran, kemudian Pak komitmen. Ya kalau bisa mah harus secepatnya gitu ya Pak. Gitu. Oke, untuk menjalankan rencana aksi Ibu ya, kira-kira Ibu perlu seseorang tidak yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu yang tadi Ibu jelaskan itu? Untuk supaya komitmen saya tetap ya Pak, tetap teguh lah ya. Berarti saya membutuhkan salah satunya masukan dari Bapak untuk selalu mengingatkan saya ya Pak. Kemudian saya mungkin bisa berkolaborasi dengan guru TIK komputer untuk mengajarkan saya teknik lebih baik di dalam video pembelajaran ya. Jadi atau mengajarkan saya TikTok tuh bagi guru yang sudah lebih mahir gitu Pak. Jadi kita bisa kolaborasi bersama kawan-kawan. Oke, baiklah kalau saya siap membantu Ibu untuk menanyakan perkembangan selanjutnya. Terima kasih ya Pak Rojali ya sudah mau memberikan saya penguatan, kemudian mengingatkan saya akan komitmen saya. Luar biasa, Ibu sudah menerapkan kolaborasi rekan sejawat dengan baik. Silakan Ibu dikembangkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan sesuai yang Ibu harapkan. Oke, terima kasih banyak Pak Rojali. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita menjadi guru yang menyenangkan dan hebat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rojali atas semangatnya ya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Saya pamit dulu. warahmatullahi. Silakan Ustaz. Bagaimana nih Pak Rojali? Alhamdulillah sudah terlaksana ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tadi seperti apa Pak? Menurut Bapak nih, kegiatan coaching tadi itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kalau kita amati tadi lumayan seru sekali tuh Pak. Ya kalau saya sih melihat dari langkah dalam model alur Tirta ya Pak Hadiah. Tujuan penyampaiannya itu udah jelas, bagus dalam pemaparannya. Lalu yang selanjutnya identifikasi itu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan
yang tadi diberikan itu dapat membuat coachnya itu menggali kemampuan yang dia miliki. Coachingnya itu ya dia. Dapat menggali yang namanya kemampuan yang dia miliki sehingga kita dapat percaya diri gitu Pak. Oh, jadi coachingnya merasa percaya diri Iya. untuk menemukan solusi. Suatu solusi tadi. Solusi permasalahan. Permasalahan Oke. tadi. Lalu yang ketiga Pak, reaksi aksinya itu tadi ada sebuah pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach itu mengutarakan rencana-rencananya Iya. yang dilakukan untuk mengatasi solusi tadi, permasalahan tadi. Lalu yang terakhir Pak, tanggung jawab. Di sini itu tadi saya amati memiliki komitmen yang akan dilakukan coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach tadi, permasalahan solusi tadi. Jadi seperti itu Pak. Luar biasa Pak ya. Lalu Pak nih terakhir, menurut Bapak nih, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan coaching tadi Pak? Dalam arti proses pembelajarannya alur kita. Jadi pembelajaran di alur kitanya itu dalam proses coachingnya itu kedepannya Pak. Iya. Nanti akan dikembangkan itu ya. Jadi proses pembelajaran. Proses pembelajarannya yang Iya. akan tingkatkan ya Pak. Akan ditingkatkan, Pak. Oke, terima kasih Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak. semuanya bermanfaat seperti itu. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.